Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya wa rasula ba'da amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpah dan mencurahkan nikmat yang begitu besar kepada kita semua. Kedua kalinya salawat serta salam tak lupa kita curahkan pada junjungan kita suri taulan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya di sini akan mempresentasikan ujian munaqosyah makalah hadis yaitu tentang sabar. Dari bab 1 yaitu pendahuluan. Sifat yang sangat penting dalam kehidupan manusia adalah sifat sabar, bukan hanya menjadi ajaran dalam berbagai agama. Nilai moral yang sangat dibutuhkan untuk menghadapi berbagai tantangan hidup, setiap aspek kehidupan, baik itu dalam hubungan antar manusia, pekerjaan, maupun menghadapi ujian dan cobaan. Dan di sini dalam latar belakang pula kita bisa mengambil satu kisah sahabat yaitu Urwah bin Zubair, yaitu dia terkena penyakit kanker pada kakinya. Dan seseorang pernah berkata, maukah Anda aku panggilkan tabib? Ia berkata, jika kamu berkenan. Lalu sang tabib menghampiri Urwah bin Zubair, yaitu dengan memberikan minuman kepada Urwah bin Zubair untuk menghilangkan rasa sakit terhadap apa yang akan sang tabib ini potong, yaitu penyakit pada kakinya, yaitu kanker. Kemudian setelah dipotong dan kami semua berada sekelilingnya menyaksikan, hebatnya ia tidak mengeluh sedikit pun karena dalam Urwah bin Zubair juga terdapat kesabaran yang begitu mendalam terhadap yang telah ia pelajari selama ini, yaitu dalam beragama dia sangat taat dalam beribadah pula. Kemudian lanjut kepada rumusan masalah. Di sini kita akan mengambil bagaimana sabar berperan dalam menghadapi berbagai ujian dan cobaan hidup. Kemudian yang kedua, apa saja faktor yang mempengaruhi seseorang untuk bisa bersabar. Yang ketiga, bagaimana cara melatih dan mengembangkan sikap sabar dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian dalam pembahasan, sabar berperan dalam menghadapi berbagai ujian dan cobaan hidup. Sabar secara etimologis berasal dari bahasa Arab yaitu sobaro, yang artinya menahan atau menunggu dan dengan ketenangan. Dalam konteks kehidupan sehari-hari, sabar dapat diartikan sebagai sifat mental untuk tetap tenang, tabah dalam menghadapi semua ujian cobaan. Dan sabar juga bukan berarti pasrah atau tanpa usaha, tetapi lebih kepada kemampuan untuk bertahan dan lebih berusaha meski dalam kondisi yang penuh dengan tantangan ujian hidup. Kemudian seseorang yang sabar, ia tidak terburu-buru mengambil tindakan yang bisa merugikan dirinya sendiri maupun orang lain, tetapi lebih memilih untuk lebih tenang, berpikir matang, dan mempertimbangkan segala kemungkinan yang akan dialaminya. Dan dalam satu hadis disebutkan, seorang muslim dan ketika sabar itu mengajarkan kepada kita, kepada sesama muslim, itu mempunyai ada konteksnya dan berkaitan dengan hadis Bukhari, yaitu seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Ia tidak boleh menzolimi dan tidak boleh membiarkan saudaranya muslimnya dizolimi. Kemudian kita lanjut kepada pembahasan yang kedua, yaitu faktor yang mempengaruhi seseorang untuk bisa bersabar. Kesabaran merupakan salah satu sikap penting dalam menghadapi berbagai ujian dan cobaan hidup. Tidak semua orang itu dapat menghadapi kesabaran ataupun ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu mungkin karena mudah frustasi, marah atau cemas ketika menghadapi kesulitan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk bersabar dalam bervariasi meliputi faktor internal, sosial, dan situasional. Adapun kita perlu memahami beberapa faktor yang mempengaruhi bagaimana seorang merespon ujian dan cobaan hidup.
Faktor-faktor ini mencakup hal-hal yang datang dari diri seseorang, dari lingkungan sekitar, serta dari situasi yang sedang dihadapi. Dan dari hadis Bukhari dan Muslim, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang telah bersabda, orang yang kuat itu bukanlah karena jago gulat, tetapi orang kuat ialah orang yang dapat menahan dirinya dikala sedang marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Faktor internal, kondisi psikologis dan emosional juga dimiliki setiap individu, atau keimanan, ketenangan batin, dan pola pikir positif memainkan peran besar dalam kemampuan seorang untuk tetap bersabar. Karena dalam faktor internal pula bisa mengakibatkan seorang itu terjauh dari Allah, terjauh dari tatanan agama, serta bisa menjerumuskan kepada mereka jalan-jalan kesesatan dan bukan jalan yang sirotol mustaqim. Pengenalan ketiga faktor ini kita bisa lebih memahami bahwa kesabaran bukanlah sesuatu yang bisa dipaksakan, tetapi sesuatu yang dapat dikembangkan dengan kesadaran dan usaha. Faktor internal, sosial, dan situasional ini saling mempengaruhi dan dengan pemahaman yang baik terhadap ketiganya. Kemudian pembahasan yang ketiga, melatih dan mengembangkan sikap sabar dalam kehidupan sehari-hari. Sabar dianggap sebagai sifat yang sangat mulia, terutama ketika seseorang menghadapi ujian hidup. Sikap sabar bukanlah sesuatu yang datang begitu saja, melainkan sesuatu yang sudah dilatih, sesuatu yang sudah ditempa dari kecil ataupun dari didikan orang tuanya semasa ia kecil. Kunci dari kesabaran pula adalah untuk mencapai ketenangan dan kebahagiaan hidup dalam hidup, yaitu dunia maupun akhirat. Sifat ini tidak hanya memperlihatkan ketahanan seseorang dalam menghadapi ujian dan cobaan, karena dalam sabar pula itu mengandung doa dan dapat memenangkan hati secara efektif. Kemudian kita juga bisa mengambil dari sikap sabar pula, tantangan dan godaan sebagai manusia. Terkadang kita merasa lebih atau kecewa ketika ujian datang bertubi-tubi, terus menerus, dan menjadikan sabar sebagai bagian dari karakter kita. Sabar juga dapat meningkatkan kesadaran diri, mengenali perasaan dan reaksi kita terhadap situasi. Menanggapi setiap ujian yang datang bisa dilihat sebagai kesempatan untuk belajar dan berkembang, yaitu berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah cara efektif untuk menenangkan diri. Ini merupakan beberapa usaha yang disertai dengan kesabaran. Kemudian kita lanjut pada bab ketiga, yaitu penutupan. Faktor internal yaitu kondisi psikologis dan emosional yang dimiliki setiap individu, keimanan, ketenangan batin, dan pola pikir positif memainkan peran besar dalam kemampuan seseorang untuk tetap sabar. Faktor sosial yang melibatkan pengaruh dari orang-orang di sekitar kita itu sangatlah berpengaruh dalam pikiran atau psikis kita, karena dalam ruang lingkup yang luas ini kita bisa berkembang ataupun menurun dalam akibat sifat ini dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Kemudian ada beberapa, yaitu meningkatkan kesadaran diri adalah mengenali perasaan dan reaksi kita terhadap berbagai situasi. Ketika emosi mulai timbul, cobalah untuk berhenti sejenak dan mengingatkan diri bahwa sabar adalah pilihan yang lebih baik dari marah-marah. Kemudian ada berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ketenangan hati dan ketenangan batin. Untuk selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Silakan. Pemateri izin bertanya, apakah sabar dapat berperan penting dalam kehidupan manusia? Terima kasih. Sabar dapat berperan penting dalam kehidupan manusia. Sabar itu sangatlah penting sekali. Bahwasanya sabar ditunjukkan kepada orang-orang yang berhati tenang, baik, maupun akal yang sudah ditempa dari kecil, yaitu dari buayan. Karena sesungguhnya sabar merupakan peran seorang manusia untuk terus meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan dia bisa menghadapi tantangan ujian dan cobaan yang begitu tenang dalam hidupnya. Karena sabar pula bisa
meningkatkan eh, suat meningkatkan seseorang untuk terus berkembang dalam kehidupannya di dunia maupun di akhirat. Terima kasih. Untuk selanjutnya, Materi izin bertanya, mengapa kita harus bersabar dalam menghadapi apapun? kita harus bersabar dalam menghadapi setiap ujian ataupun cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sabar juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita beruntung, agar kita bahagia dunia maupun akhirat. Sabar juga bisa diartikan sebagai tujuan ataupun landasan kita untuk tetap dalam ketenangan. Karena dalam ketenangan pula kita bisa menyelesaikan masalah dengan cepat, dan sabar sangatlah penting dalam kehidupan manusia untuk terus beraktivitas dengan baik ataupun dengan kondisi emosional yang rendah sehingga dia tidak marah-marah. Selanjutnya, Pemateri yang terhormat, izin bertanya, apakah sabar dapat meningkatkan keimanan? sabar dapat meningkatkan keimanan. Sabar pula yang kita miliki itu merupakan anjuran atau hukum Allah Subhanahu wa taala agar seorang muslim yang baik, seorang muslim yang taat, tentunya Allah memberikan ujian dan cobaan itu mengharuskan seorang muslim itu untuk tetap tabah dan menghadapinya. Agar Allah Subhanahu wa taala apabila seorang muslim itu ditimpakan musibah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai muslim tersebut. Karena dalam ujian tersebut kita dapat memahami bahwasanya sabar itu bisa menenangkan pikiran, bisa meningkatkan ketakwaan, serta dapat memberikan kebahagiaan manusia itu di dunia maupun di akhirat. Karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan dalam Al-Qur'an pula, sesungguhnya orang yang bersabar pasti akan beruntung dan akan tetap dalam sifat yang ketenangannya itu baik. Terima kasih. Selanjutnya, Materi yang terhormat, izin bertanya, kenapa kehidupan manusiawi harus ada sabar? oke. Kehidupan duniawi. Kehidupan duniawi itu kehidupan orang-orang di sekitar kita ataupun di lingkungan kita. Kita bisa pahami dalam makalah hadis ini pula bahwasanya kehidupan manusiawi itu berdasarkan ruang lingkup yang luas, yang dimana apabila kita mendapati sifat-sifat yang begitu banyak dan kita bisa mengambil yaitu sifat sabar, ini merupakan sifat yang dimana dalam berkehidupan itu sangatlah penting, dari pun mereka buat orang lain ataupun buat diri sendiri, karena sabar bisa mempengaruhi akal, pikiran, hati, batin, ataupun buat orang lain. Karena apabila sabar kita meluap dan kita marah, itu akan menimbulkan masalah yang cukup besar bagi orang lain maupun diri sendiri. Karena apabila kita sabarnya meluap, otomatis lidah kita itu berkata yang tidak-tidak, sehingga lidah itu lebih tajam dari pisau. Terima kasih. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.